Selamat datang semuanya di seluruh dunia dimanapun Anda bersandar. Di seluruh Asia, Malaysia, Singapura, Kamboja, India, Indonesia, Selandia Baru, sepertinya saya lupa beberapa, Dubai dan Afrika, Botswana, Afrika Selatan, Zambia, London, Meksiko, dan tempat lainnya. Saya yakin ada yang terlewatkan, tapi dimanapun Anda menyaksikan, dan Sri Lanka. Saya selalu lupa Sri Lanka, tapi di seluruh dunia, semua kampus online yang sama banyaknya juga. Jadi, inilah sambutan dari semua orang di Canning Vale, Perth, untuk semua orang di seluruh dunia. Saya ingin berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab tak ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan, di rumah-rumah di seluruh bumi ini, dari Perth hingga ujung bumi, aku bersyukur tak ada yang tak dapat kau lakukan. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan melakukan bagiannya, menyatakannya dengan tepat, jatuh ke tanah hati yang baik, dan kami tidak akan terganggu dan teralihkan dari tujuan firman yang kau kehendaki. Aku bersyukur sebab kau berkata, firman yang keluar tak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau mau, dan itu akan jadi sesuai dengan rencanamu. Bapa, kami bersyukur padamu, firman-Mu akan keluar dengan sukacita dan memimpin dalam damai. Ini akan mengubahkan keadaan. Gunung dan bukit akan runtuh, takluk di hadapanmu, dan pepohonan di hutan pun akan bertepuk tangan, sebab kuasa firman-Mu mengubahkan keadaan mereka pada akhirnya. Aku bersyukur sebab hal itu membentuk dan menguncang hati menjadi lebih baik. Hanya dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Amin, amin. Anda bisa duduk. Terima kasih. Dan seluruh dunia, sekali lagi dimanapun Anda, entah Anda sedang lockdown, sebagian atau penuh atau apapun itu, kabar baiknya adalah tidak ada yang namanya jarak ilahi. Tidak ada yang namanya isolasi ilahi. Dan Tuhan ada di sana. Dia ada di mana-mana. Anda tahu, Global Gathering tinggal beberapa minggu lagi. Hal menarik dari ini adalah gabungan dari dua hal. Miracle Offerings dan Connect Conference. Perayaan Connect di rumah. Dan sungguh, mungkin sudah bakal ada 1.400 Connect Group di seluruh dunia berkumpul di rumah-rumah yang benar-benar membumbui bumi. Dan di setiap grup akan ada 5-20 anggota, dan siapa tahu berapa banyak yang akan berkumpul di akhir pekan dari 30 Juli hingga 1 Agustus. Jadi ini akan luar biasa. Mari kita masuk ke firman, Markus 5 ayat 21. Ini kisah tentang seseorang bernama Yairus dan perjalanannya yang luar biasa. Ini ceritanya, sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, banyak orang datang mengerumuni dia di garis pantai, dan seorang pria melihat Yesus di sana, lalu dia menerobos kerumunan dan tersungkur di kakinya. Namanya Yairus, seorang Yahudi. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia memohon kepada Yesus berkali-kali. Ayo semua katakan berkali-kali. Dia memohon berkali-kali. Memohon berkali-kali, ikutlah denganku. Putriku sedang sekarat dan usianya baru 12 tahun. Datang dan jamahlah dia, sembuhkan dia dan dia pasti hidup. Segera Yesus berangkat bersamanya dan orang banyak mengikuti. Berdesak-desakan dengannya. Dan di sana ada seorang wanita yang menderita pendarahan parah selama 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, namun bukannya sembuh, keadaannya makin memburuk. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia menerobos kerumunan dan menjamah jubahnya. Dia berkata pada dirinya, ayo katakan, terus berkata pada dirinya. Ayo dimanapun Anda, katakan, terus berkata pada dirinya. Dia terus berkata pada dirinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, Anda melihat kesamaan antara keduanya? Mereka terus berkata berulang-ulang. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak mencari seseorang yang mengalami kesembuhan.
Dia berpaling pada orang banyak itu bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Apa maksudmu siapa yang menjamahmu? Lihatlah orang banyak ini, mereka berdesakan di sekitarmu." Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yesus berkata padanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Tidak perlu lagi engkau menyusahkan guru, anakmu sudah mati." Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut. Yang perlu kau lakukan hanyalah tetap percaya." Mereka berangkat ke rumahnya. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan dilihatnya orang-orang ribut. Mereka menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mulai menertawakan dan mengejek dia. Dan diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan 3 murid yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak yang umurnya 12 tahun itu bangkit berdiri dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub melihat mujizat itu. Perjalanan iman yang sejati, di mana Anda tetap beriman selama perjalanan itu hanya terjadi jika Anda dapat memupuk dan terus mempertahankan suasana iman di tengah segala yang bertentangan. Dalam perjalanan Yairus, ada segudang emosi seperti yang baru kita baca. Dan tanggapan di dalam setiap langkahnya dibimbing dan dipandu oleh Yesus sendiri, dan itu membantu memupuk dan mempertahankan sikap dan iman melalui semua hal yang akhirnya menghasilkan sebuah terobosan. Pikirkan yang dia alami dari apa yang baru kita baca. Dia datang dan dia putus asa. Lalu karena ada wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus, dia tertunda. Lalu mendengar kabar putrinya sudah mati, dia hancur. Lalu dia pulang ke rumah dan semua mengejeknya. Dia terpuruk. Tapi akhirnya berakhir di mana dia bersukacita. Dia diubahkan dari hancur, putus asa, tertunda, diejek, dan bersukacita. Semua dalam satu perjalanan yang adalah spektrum emosi yang juga kita alami di beberapa titik dalam hidup ini. Namun di dalam itu semua ada suasana iman yang pada akhirnya mendukung hal-hal besar dapat terjadi. Jadi tantangan yang nyata bagi kita, tidak peduli siapa Anda, apa yang Anda alami di negara manapun Anda berada saat ini, apapun tantangan yang Anda hadapi, adalah meminta Tuhan anugerah seperti yang diberikan pada Yairus. Agar ada suasana iman. Jika Anda perlu judul untuk firman ini, saya memberi judul suasana iman. Di sini kita berkata, "Ya Tuhan, aku mau hidup dengan suasana ini, tidak peduli aku putus asa ataupun senang. Entah dalam penundaan atau kehancuran, entah diejek atau apapun yang aku alami, apapun berita yang kudengar atau yang kusaksikan, aku mau hidup dalam suasana iman." Ini yang bisa kita pelajari dari Yairus, bagaimana kita memupuk dan mempertahankan iman. Pertama, jangan takuti manusia. Jangan takuti manusia. Lihat ayat 22. Seorang pria melihat Yesus lalu menerobos kerumunan dan tersungkur di kakinya. Ini bukan pengemis. Ini bukan remaja. Ini seseorang yang punya harga diri dalam kepemimpinan. Yang menyedihkan dalam kepemimpinan adalah kita berubah
dewasa dengan harga diri tertentu dan kehilangan rasa lapar. Dan lalu yang terjadi, kita tidak keberatan para pemuda menjadi bergairah. Tidak keberatan budaya tertentu menjadi bergairah. Atau kepribadian tertentu menjadi bergairah. Ya, kau tahu, aku punya harga diri. Tapi ini pemimpin rumah ibadah yang keputusasaannya mendorongnya ke titik di mana dia intinya berkata, aku tidak peduli apa yang akan orang katakan tentang aku tidak peduli. Ini terlihat menyedihkan. Saya sebenarnya bertanya-tanya, apakah setiap minggu saat kita beribadah di gereja, bahkan gereja online di rumah, Anda tahu, misal Anda sedang menonton dan ada keluarga Anda atau orang yang sangat mengenal Anda, dan Anda ingin menyembah karena Anda menikmati penyembahannya yang begitu menjamah saat itu. Anda berpikir, apakah mereka akan menertawakanku? Nah, kita cenderung takut pada manusia sampai pada titik seakan mencekik kemampuan kita dalam mengekspresikan diri. Masalahnya, Anda tidak bisa hidup dalam semangat iman tapi takut pada manusia. Karena takut pada manusia akan membuat Anda hidup secara kontraintuitif. Pria ini mendapat perhatian Yesus karena dia tidak peduli apa yang orang pikirkan. Bukan berarti Anda tidak berperasaan, bukan berarti Anda tidak peka. Ini tentang lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Ini tentang pujian. Pujian baginya lebih berarti daripada apa perkataan orang. Ini berarti Anda tidak khawatir tentang itu. Anda tahu, sebagian besar dari kita pernah mengalami kecanggungan di Connect Group. Saat ketua mulai berkata, oh ayo siapa mau bercerita? Mulai ada yang mengambil keripik camilan, ada yang mulai melihat HP dan mulai scrolling, ada yang diam-diam ke kamar mandi, ya kan? Dan Anda tahu ini bukan tentang malu, tapi kita paranoid terhadap pemikiran orang lain. Saya percaya di setiap connect ada orang yang penuh dengan syukur yang berkata, ayo kami mengasihi Tuhan, aku ingin memujinya sekarang. Tapi Anda berpikir, oh orang akan berpikir aku fanatik. Saudara jangan biarkan suhu tubuh orang lain yang rendah meyakinkan Anda demam. Anda normal. Mereka yang dingin. Jadi lakukan saja. Jangan takut manusia, tidak ada suasana iman jika Anda lebih memikirkan pendapat orang sehingga Anda tidak melakukan apa yang Tuhan minta untuk Anda lakukan. Di gereja Anda diminta maju jika mau didoakan. Aku tidak mau orang berpikir aku punya masalah. Kita semua tahu Anda punya masalah. Kami tidak berpikir Anda tidak punya masalah. Kami pikir masalahnya adalah Anda pikir Anda tidak punya masalah dan itu masalahnya. Ya, tapi kalau aku ke depan kan aku ini pemimpin. Jika aku ke depan dan didoakan, orang akan berpikir, ada apa dengannya? Tidak, itu tidak akan terjadi sebab mereka punya masalah sendiri. Jadi takut pada manusia itu mengerikan. Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tapi siapa percaya pada Tuhan, dilindungi. Versi lain, takut pada manusia membawa jerat yang berarti ini benar-benar menahan Anda. Anda tidak akan pernah hidup dalam suasana iman jika Anda takut orang sampai sedemikian rupa. Yang saya suka dari Daud, dia menari di hadapan Tuhan bukan hanya saat dia masih muda, bukan hanya saat dia masih pembala, tapi bahkan sebagai raja, dia masih sangat lapar dan bergairah untuk Tuhan. Anda mungkin CEO, Anda mungkin pemimpin, Anda mungkin selebriti, Anda mungkin terkenal, mungkin, tapi itu sebenarnya tidak masalah. Orang yang mendapat perhatian Allah adalah orang yang lebih takut padanya daripada pada manusia. Dan jika Anda membaca Alkitab tentang semua mujizat, mereka yang berteriak, yang memanjat pohon, yang memohon, yang tersungkur di kakinya, merekalah yang mendapat perhatiannya. Lihat dua mujizat ini, wanita yang menerobos kerumunan dan pria yang menerobos kerumunan. Sekarang lihat orang yang Anda takuti. Katakan, aku tidak takut padamu. Wow, hening sekali di sini di Perth. Ketakutan itu nyata di sini. Aku tidak akan melihat dia, aku pulang dengan dia. Lihat ke orang itu, katakan, hei aku tidak takut padamu. Oh, kalian sungguh-sungguh takut ya? Ayo kita hentikan ibadah online 2 menit. Sementara kita melakukan ini, lihat orang itu, katakan, aku tidak takut padamu. Ayo, lihat dia. Aku tidak mau. Jadi inilah masalahnya. Takut akan manusia adalah jerat. Ini benar-benar seperti yang terjadi di saat ini dan di seluruh dunia. Ya, ini ya, seperti ini. Ya, seperti, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Itu masalahnya, takut akan manusia adalah jerat. Ada yang berpikir, pertama kali aku ke gereja ini, kami tidak tahu tentang mengangkat tangan dan meneriakkan haleluya. Kami pikir itu hanya orang aneh yang fanatik. Namun semakin aku bertumbuh di sini, keinginan untuk menyembah Tuhan itu muncul. Aku melihat orang mengangkat tangan mereka. Aku pikir itu akan aneh, tapi kemudian aku membaca Alkitab tentang mengangkat tangan. Jadi aku pikir, oke, suatu hari kuputuskan, aku juga akan angkat tangan. Hari ini harinya, hari ini aku akan mengangkat tangan di gereja dan tidak terlihat kaku seperti balok. Aku akan menerobos terus. Jadi saya berdiri, dan selama penyembahan, saya berpikir, oke, ini kesempatanku. Dan saya melakukan ini.
Saat melakukannya, saya berpikir, kamu lihat apa? Berhenti menatapku, berhenti menatapku. Padahal tak ada yang melihat saya. Itulah betapa paranoidnya saya. Atau kita merasa ketidakkonsistenan kita selama seminggu membuat kita tidak pantas memuji Tuhan di hari Minggu. Padahal justru itu sebenarnya mengapa Anda harusnya mengangkat tangan dan berdoa lebih keras. Anda harus membebaskan diri dari rasa takut itu dan memutuskan bahwa semangat iman akan terus ada. Dan memutuskan Anda tidak akan takut orang. Mempedulikan boleh, tapi jangan takut mereka. Bukan takut pada mereka. Ini yang kedua, kunci semangat iman. Nyatakan secara konsisten. Nyatakan secara konsisten. Semua katakan nyatakan secara konsisten. Lihat ayat 23 berkata, dia memohon kepada Yesus berulang-ulang. Kita mengatakannya. Berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Wanita yang pendarahan itu berkata pada dirinya sendiri berulang kali, asalkan aku menjamah jubahnya, asalkan aku menjamah jubahnya. Jangan sampai di hadapan lawan, semangat Anda jatuh. Mengapa perlu menyatakannya secara konsisten? Amsal 18 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengummakannya akan memakan buahnya. Akan memakan buahnya. Tidak dikatakan kata-kata manis dan jahat di lidah Anda, tapi hidup dan mati ada di lidah Anda. Jadi saat Anda bicara tentang kehidupan, itu menciptakan sesuatu. Saat Anda bicara tentang kematian, itu membunuh sesuatu. Jadi kuasa lidah Anda, yang kita bicarakan di Firestarter, kita bicara tentang kuasa lidah secara harfiah dapat menyalakan api, ada sesuatu tentang menyatakan secara konsisten. Beberapa orang tidak menyukainya karena berpikir itu tidak terlalu berarti, tapi saya beritahu Anda, jangan pernah meremehkan kuasa pernyataan Anda. Saat Anda mengatakan sesuatu dalam percakapan, misal, kau tahu Tuhan baik, aku pasti baik-baik saja. Anda berpikir, apaan itu? Itu tidak berarti apa-apa. Anda salah. Ini seperti saat Anda punya parfum, dan ini bukan sekedar ide. Anda berkata, Tuhan di pihakku. Anda mengubah keadaannya. Apapun yang melawanku tak akan berhasil. Kau tahu aku tidak peduli dengan perasaanku yang ku tahu dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan setiap Anda melakukan ini, Anda berpikir, apa efek satu semprotan? Tidak ada. Tapi jika Anda terus berkata, Tuhan begitu baik, dia sungguh memberkatiku. Beberapa saat kemudian, saya mati terhadap bau saya sendiri. Ada sesuatu yang mengubah keadaan jika Anda menyatakannya tidak sekali, dua kali, tapi secara konsisten. Bahkan dalam pertentangan, Anda menyatakan secara konsisten, firman Tuhan atas hidup Anda sampai mulai berdampak. Saudara, jika saya terus melakukan ini, auditorium ini akan berbau seperti ini. Mungkin yang di rumah Anda tidak bisa menciumnya. Tapi jika Anda menyadari bahwa setiap perkataan itu seperti wewangian yang berkuasa menghidupkan, itu akan mengubah suasana rumah Anda, mengubah suasana keadaan Anda. Masalahnya ada bebauan yang lain juga. Ini namanya negativity, itu bebauan. Anda tahu, saat Anda berpikir, oh Tuhan di pihakku, itu ibadah yang mantap. Muncul pikiran, ibadah itu tidak cocok buatmu. Kamu pikir kamu siapa? Dan setiap kali Anda mulai berbicara hal negatif, Anda melawan dan menghalau dampaknya. Karena setiap Anda bicara tentang kehidupan, Anda bicara tentang kematian. Kehidupan, kematian. Dan Anda menyebutnya seimbang. Tidak ada suasana iman mempercayai bahwa keseimbangan itu berbicara tentang kematian untuk mengcounter kehidupan. Yesus melihat orang ini dan berkata, tetaplah percaya, tetaplah percaya, tetaplah percaya, tetaplah percaya, tetaplah percaya. Dan itulah poin ketiga, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Di ayat 36, dia mendapat kabar anaknya mati. Tapi Yesus tidak mau mendengarkan apa yang diberitahukan itu dan berkata kepada Yairus, jangan kalah pada rasa takut itu. Ini tentang kabar itu. Dia menarik wajah orang itu dan berkata, dengar, jangan kalah pada rasa takut. Yang perlu kau lakukan adalah tetaplah percaya. Ayo semuanya di Asia, Malaysia, dimanapun Anda berada. Saya tidak tahu seberapa buruk lockdown-nya, tapi saya ingin Anda menyatakannya dengan semua orang di Perth akan mendukung Anda. Katakan tetaplah percaya. Kami diberkati di sini karena kami tidak mengalami tingkat drama yang sama dengan beberapa bagian lain dunia ini dan hati kami bersama Anda, doa kami bersama Anda. Saya beritahu Anda, tetaplah percaya. Apapun masalahnya, tetaplah percaya. Jangan menyerah pada rasa takut, tetaplah percaya. Bukan pada pemerintah, atau pada vaksin, atau pada strategi, tapi percayalah pada Dia yang pantas dipercayai.
Yesus bercerita di Lukas 19 tentang seorang janda cerewet yang gigih, yang terus mengetuk pintu hakim yang tidak adil. Alkitab mengatakan hakim yang tidak adil itu mengindahkannya, bukan karena kebaikan hakim, tapi karena kegigihan janda itu. Dan ini sesungguhnya adalah cerita dan perumpamaan tentang ketekunan. Dan di ayat 8 sepertinya dikatakan ketika Yesus, anak manusia datang, akankah dia menemukan iman? Bukan akankah menemukan ketekunan? Ini kisah tentang ketekunan, tapi tidak dikatakan ketika aku datang akan kau dapati orang yang tekun, tapi yang beriman. Mengapa? Karena ketekunan adalah iman. Ketekunan adalah iman. Nah, ini tantangannya. Tetaplah mempercayai, artinya pertama kali Anda mempercayai sesuatu itu belum terjadi. Apa yang Anda lakukan dalam suasana iman saat Anda menantikan Tuhan untuk sesuatu, dan pada mulanya itu tidak terjadi. Maka itu tetaplah percaya. Jika percaya sekali saja, maka berarti itu bukan percaya. Di Matius 8, badai itu tenang saat Yesus menghadiknya. Di Matius 14 ada badai lain, tapi Yesus tidak meredakan badai. Alkitab mengatakan saat mereka naik perahu, angin berhenti. Ada sesuatu tentang badai yang reda seketika, dan itu yang kita mau, dan kita tidak pernah berhenti berdoa untuk ini. Tapi ada beberapa badai yang tahan lama, dan pertanyaannya, bisakah kita tetap berada dalam suasana iman? Bayangkan perjalanan Yairus saat berjalan kembali ke rumah. Bayangkan saat dia melihat semua ini terbentang di hadapannya. Ada wanita disembuhkan, dia dapat kabar yang menghancurkan, dan Yesus berkata, tetaplah percaya, tetaplah percaya. Dia berpikir, apa gunanya lagi, dia sudah mati. Tapi dia benar-benar harus mempertahankan iman, dan tetap percaya dalam menghadapi keadaan yang bertentangan. Tahukah Anda, jika Anda harus tetap percaya, saya punya saran. Angkat iman Anda bukan pada hasil, tapi pada pribadinya. Mempercayai pribadi itu jauh lebih berkuasa daripada mempercayai hasil. Mempercayai Yesus itu bukan berarti meniadakan kepercayaan kita akan hasilnya. Tapi yang pasti iman sifatnya relasional sebelum menjadi transaksional. Anda datang pada Tuhan karena apa yang Anda mau atau karena pribadinya. Karena iman, menurut Alkitab, tidak selalu berarti mendapat apa yang Anda mau. Iman adalah mempercayai pribadi Tuhan apa adanya bahkan saat Anda tidak mendapat apa yang Anda inginkan. Itulah iman sejati. Iman bukan tentang mendapat apa yang saya mau. Iman adalah tentang mempercayai Yesus apa adanya. Ada seseorang yang diselamatkan bertahun-tahun lalu sebelum kami memulai Kingdom City. Saya melayani di gereja lokal dan ya dia diselamatkan dan saya bertanggung jawab untuk membantunya mengajarkan tentang apa arti perjalanan Kristen untuk bertumbuh dalam iman. Nah, dia berasal dari latar belakang agama lain. Dia tampak bersemangat. Di awal minum kopi dia berkata, aku tahu siapa yang Tuhan mau untuk kunikahi. Saya pikir orang ini keren. Dia baru diselamatkan, Tuhan bicara padanya tentang istrinya. Saya masih lajang saat itu, Tuhan tidak bicara pada saya tentang istri saya. Orang ini luar biasa, dia pasti akan keren. Saya berkata, oh wow siapa? Dan dia menunjuk seorang wanita yang sudah menikah. Itu masalah. Saya berkata, tidak bisa, bukan dia. Pasti bukan dia. Lalu dia bilang, tidak dia. Bukankah pengkhotbah berkata, Tuhan memberimu keinginan hatimu? Ya, tapi bukan itu maksudnya. Ya, lagi pula bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ya, aku tahu, tapi bukan itu maksudnya. Saya mulai berpikir, wah kita harus mengupgrade materi untuk orang Kristen baru nih. Tapi jujur, singkat cerita, dia meninggalkan gereja, meninggalkan iman, dan dengan jujur dia mengakui kesalahannya. Dia pada intinya berkata, dengar, sejujurnya aku datang ke Tuhanmu karena aku kira Tuhanmu akan memberiku gadis itu. Dan ya, kita ngeri di sini di Canning Vale kita tidak akan pernah seperti itu. Tapi ini masalahnya. Berapa banyak dari kita menjauh dari Tuhan saat kita tidak mendapat apa yang kita mau? Kita tercengang mendengar petobat palsu ini, tapi berapa banyak dari kita mundur saat kita tidak mendapat apa yang kita mau dari Tuhan? Karena imannya pada hasil, bukan pada pribadinya. Iman kita harusnya pada Yesus. Anda tahu, Ibrani 11 mereka para pahlawan yang melakukan hal-hal luar biasa, dan juga sekumpulan orang yang tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Tapi mereka tercatat di aula iman. Inilah yang tertulis di ayat 13 sampai 16 Ibrani 11. Dalam iman mereka semua ini, yaitu mereka yang tidak mendapatkan. Dengarkan apa yang tertulis. Mereka mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Alkitab menyebut mereka orang beriman. Mereka ini orang beriman. Bukan orang yang ragu, bukan orang yang tidak percaya, atau yang lemah. Mereka mati tanpa menerima apa yang dijanjikan, tapi mereka masih percaya. Tetap percaya. Katakan tetap percaya. Dimanapun negara Anda, tetap percaya. Mereka tetap percaya. Bagaimana mungkin? Mereka dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka orang asing dan pendatang di bumi ini.
itu khotbah lain untuk hari yang lain. Mereka menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka ingat mereka punya tanah air yang lebih baik dari itu, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, dan telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, Ibrani 11 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Dia yang datang pada Tuhan harus mempercayai pribadinya, bukan berkatnya. Iman yang sejati adalah bukan tentang apa yang bisa dia perbuat bagi kita, tapi percaya pada pribadinya. Percaya akan apa yang dia lakukan, lahir dari mempercayai pribadinya. Iman sejati datang dari percaya akan pribadinya, melampaui, melebihi dari apa yang dia lakukan. Apakah dia akan melakukan atau tidak, iman sejati adalah mempercayai Tuhan apa adanya. Dan ya, ia memberi upah bagi mereka yang tekun mencari dia. Jadi yang saya tahu, saya akan terus mengetuk, saya akan terus berjalan, saya akan terus percaya, saya akan terus bernyanyi, saya akan terus menyatakan seperti janda cerewet yang ketekunannya dipuji sebagai iman yang besar. Wanita pendarahan yang menghentikan Yesus di cerita Yairus ini, dia melakukan semua ini. Dia menerobos kerumunan, dia tidak peduli pikiran orang lain. Dia menyatakan, asal ku jamah ujung jubahnya dia tetap percaya selama 12 tahun dia percaya. Dan akhirnya, nomor 4, suasana iman mengharuskan kita menjaga suasana kita. Jagalah suasana Anda. Jagalah suasana itu. Lihat apa yang dicatat ayat 37. Jadi dia kembali ke rumahnya. Ini setelah mendapat kabar buruk bahwa putrinya telah meninggal. Yesus, Yairus. Pulang ke rumahnya dan dengarkan. Lihat apa yang dicatat. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya harap ini tidak menimbulkan perselisihan, tapi ada orang yang akan melangkah lebih jauh dalam perjalanannya saat dia memutuskan untuk tidak membawa semua orang dalam perjalanannya. Teman yang membawa Anda ke sini mungkin bukan teman yang sama yang akan membawa Anda dari sini. Itu tergantung pada apa yang Anda ingin bangun. Suasana iman atau suasana di mana asal semua senang. Karena di titik ini, Yesus tahu Yairus sedang bergumul. Ada orang mulai berbisik ke telinganya, dan ada pikiran, oke, di sisa perjalanan ini yang ku mau. Ada yang bilang, temanku banyak, ya, tapi apakah mereka rohani? Nah, semua pada pasang senyum palsu, membius pengkhotbahnya. Saya tidak tahu apa yang harus Anda tinggalkan di dalam perjalanan ini. Tapi lihatlah, ayat 40, apa yang terjadi? Mereka sampai di sana, tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Yesus yang lemah lembut itu mengusir mereka. Begitulah cara Yesus melindungi suasana itu. Yesus meninggalkan beberapa hal dan membiarkan beberapa orang keluar untuk melindungi suasana iman. Suasana iman, Yairus dari putus asa menjadi hancur lalu tertunda. Bayangkan saja, saya tidak tahu apa Anda merasa dalam penundaan saat ini. Apa Anda merasa hancur atau merasa sukacita? Atau Anda merasa apapun perasaan itu? Apapun yang Anda rasakan, suasana iman adalah yang terpenting. Jadi lakukan apa yang harus dilakukan. Aku ingin tetap ada di suasana ini. Aku akan tetap percaya. Aku akan menjaga hatiku. Aku akan menjaga suasana ini. Anda mungkin berkata, aku satu-satunya Kristen di tempat kerjaku. Satu-satunya Kristen di keluargaku. Bahkan satu-satunya Kristen di kamarku. Tapi, Anda masih bisa menjaga hati Anda. Masih bisa menjaga suasana Anda. Ini bukan berarti menyingkirkan orang. Mungkin yang perlu dilakukan bukanlah menyingkirkan orangnya, tapi pengaruhnya. Mungkin ini bukan tentang menyingkirkan orang atau pengaruhnya, tapi menyingkirkan bahasa atau pola pikir tertentu dan apapun yang perlu disingkirkan. Yang saya tahu ialah menjaga suasana Anda adalah bagian besar dari menjaga suasana iman. Bayangkan Yairus mendengarkan wanita itu, menceritakan kisah kesembuhannya. Cara Anda berpikir menentukan bagaimana Anda akan bereaksi. Astaga, ini makan waktu lama. Yesus, aduh. Nah, apakah dia berfokus pada penundaannya? Atau dia mengagumi mujizatnya? Sebab jika dia takjub pada mujizat itu akan mendongkrak imannya. Dengar, beberapa menit saja bukan masalah. Wanita ini menunggu 12 tahun dan Yesus menyembuhkan. Aku bisa mempercayai Tuhan. Tapi di sisi lain akan selalu ada pergumulan. Akan selalu ada tantangan. Dan saya bersemangat dengan global gathering kita beberapa minggu lagi. Saya beritahu mengapa. Karena itu adalah suasana terkonsentrasi. Di mana iman dinyatakan, di mana iman dilepaskan. Dan setiap kali kita datang ke gereja online, gereja di rumah, buatlah keputusan sadar bahwa aku akan menjaga suasana di rumahku.
Saya tidak ingin mengukur hidup dengan kematian dan menyebutnya keseimbangan dan kemudian berpikir, mengapa tidak ada yang terjadi? Karena saya terus hidup di dua dunia dan berusaha untuk menanganinya. Anda tahu, ini adalah perjalanan yang harus dilalui setiap orang di beberapa titik. Saya sangat menghargai banyak orang hari ini di lobi bertanya pada saya dan saudara saya Ray tentang keadaan ayah kami. Jika Anda tidak tahu, ayah saya sedang berjuang melawan limfoma saat ini dan dia baru menjalani kemo pertama. Dan saya sedang mengupdate secara global ini sehingga orang tidak banyak bertanya lagi. Dan dia sebenarnya kuat, dan kami percaya akan mujizat. Tapi salah satu hal yang harus kami lakukan adalah menjaga suasananya. Kami harus menjaga bukan hanya dari sudut pandang medis, tapi bahkan dari sudut pandang iman. Dan sekarang dia damai, dia mengasihi Tuhan, dia tidak takut. Bukan itu masalahnya. Masalahnya jika Anda berjalan dalam suasana iman, beberapa minggu senang, minggu lain hancur, minggu lain tertunda, minggu lain putus asa. Bukan masalah apa yang terjadi. Yang penting saya ingin hidup di bawah naungan kasih karunia yang disebut iman. Yang saya tahu saya tetap percaya Yesus apa adanya. Saya tidak terlalu mengejar hasilnya sekuat saya merindukan Dia. Karena saya tahu hasil itu datang dari Dia. Darinya datang damai, darinya datang kuasa, darinya ada kesembuhan, darinya ada kecukupan, darinya ada semua yang saya butuhkan. Yang saya tahu adalah keadaan tidak akan semakin buruk. Sehingga saya dapatkan hasil Matius 8 senantiasa. Badai Matius 14 mampir sebentar. Dan seluruh Malaysia lockdown lagi. Ini seperti siklus tanpa akhir. Dan kami mensyukuri apa yang kami alami di Perth. Tapi ada orang di seluruh dunia saat ini yang setelah 12 bulan masih belum punya kesempatan berkumpul sebagai keluarga gereja. Tapi saya beritahu semua orang di sana, dengar, kalian juga bisa menerobos kerumunan. Sebentar lagi, yang akan kita lakukan adalah kita punya waktu untuk melayani. Dan saya mendorong Anda untuk menerobos kerumunan. Jangan jadi orang yang takut terhadap orang yang duduk di samping Anda. Mungkin bukan secara fisik Anda menerobos kerumunan, tapi dalam hati Anda lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Katakan, aku tidak takut pada manusia. Aku takut akan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan akan membawaku lebih jauh daripada menyenangkan orang. Jadi aku akan menunjukkan rasa laparku dan menyatakan kebaikan Tuhan. Tidak peduli apa yang kau pikir tentang aku, tidak peduli apa yang di sekitarku. Jadi ayo semua bangkit berdiri, ayo sekarang. Semua yang ada di Canning Vale dan semua orang di seluruh dunia jika bisa, jika itu baik, ayo berdiri. Jika tidak apa-apa. Ini yang akan kita lakukan. Ada orang yang mempercayai mujizat, ada orang yang mempercayai seperti Yairus, seperti wanita yang pendarahan itu. Dan satu hal yang kita tahu, mereka menerobos kerumunan. Ada kalanya Anda akan menghadapi tantangan. Dan tantangan itu seakan berkata, tetap percaya? Ya, tidak ada yang terjadi sejauh ini. Mengapa kamu tetap percaya? Dan Anda tahu, keyakinan kita bukan pada hasil, tapi pada pribadi itu. Dan yang saya suka dari Yesus, di sepanjang perjalanan itu, dia ada bersama Yairus. Anda tahu, saya bahkan berani mengatakan seperti ini. Suasana iman adalah tentang hadirnya Yesus di sepanjang perjalanan. Itu saja. Suasana iman bukanlah tentang pengakuan-pengakuan positif dari Pentakosta. Suasana iman sederhananya adalah tentang keberadaan Yesus. Yesus bersama Yairus sejak awal sampai akhir perjalanannya. Yesus berada di perahu dalam Matius 8, dan dia berada di atas air dalam Matius 14. Dan Yesus begitu tenang. Yesus dalam Matius 8 sedang tidur di tengah badai. Yesus di Matius 14 berjalan di atas air dan sepertinya kata-katanya adalah, tenanglah, ini aku. Yesus dalam badai. Bukan Yesus pencium bayi, pengganda roti ikan, Yesus pembuat mujizat, Rabi Yesus. Yesus dalam badai punya dua keadaan, tidur dan istirahat total. Dan tenanglah, ini aku. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Ada orang-orang di sini di auditorium ini membutuhkan mujizat, Anda perlu jamahan. Tapi suasana iman terkikis karena Anda tanpa disadari takut pada manusia. Jadi kenapa? Memangnya kenapa dengan kecanduan ini? Aku akan mengatasinya. Tuhan berkata, aku akan membebaskanmu. Tidak, aku bisa mengatasinya, bukan masalah. Ini masalahku, tapi aku sudah menanggungnya. Aku bisa menanggungnya begitu lama. Wanita ini punya masalah yang sama 12 tahun, tapi dia menerobos kerumunan. Jadi saudara, tim penyembahan akan menyanyikan lagu ini dan begini liriknya. Kau hadir
Mengapa? Karena Yesus di sini. Yang online, dengarkan saya. Mungkin Anda juga perlu menanggapinya, mungkin berlutut, berdiri, mungkin mengangkat tangan, mungkin melakukan sesuatu. Intinya, Anda harus melakukan sesuatu bagaikan menerobos kerumunan. Dia hadir, dia bekerja di tengah-tengah kita, dia pembuat jalan, pembuat mujizat. Saya menantang Anda membangun suasana iman. Jika Anda perlu terobosan, perlu mujizat, teroboslah kerumunan. Bahkan di sini sekarang, ayo terobos masuk dan maju ke depan. Datang dan penuhi tempat ini. Katakan, Tuhan, aku percaya padamu untuk terobosanku. Pendapat manusia tidak akan membawa kita kemanapun. Saya menantang Anda keluar dari ketakutan Anda dan putuskan ini adalah hari di mana aku tidak hanya menonton, aku mau terhubung pada Tuhan. Aku tidak hanya mendengarkan khotbah, aku akan mengangkat iman sekarang. Jika itu Anda, apapun yang Anda nantikan, jangan bersembunyi, terobos kerumunan dan jamah ujung jubahnya.